lihat keadaan karir kok tidak naik-naik, akhirnya kan udah di PIM kok tidak di orbit, saya memutuskan berhenti jadi pegawai dengan pangkat waktu itu 3C. Jadi hal-hal berkesan sebenarnya ada satu kepuasan apabila dalam jalur politik ini, partai ini, dan kita duduk di lembaga ini, di parlemen, di DPRD harusnya, apabila aspirasi masyarakat yang sangat mendambakan berpuluh-puluh tahun tidak bisa dituntaskan, mampu kita perjuangkan. Pertanyaannya, tidak malukah Anda menerima duit rakyat untuk menggaji Anda, memperjuangkan hak rakyat, sementara Anda kerja malas-malasan? Halo Sobat Insight, kembali lagi hari ini kita di acara Insight Talk bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Sanggau. Apa kabar? Pak Baik, Supardi? sehat. Ya. Lama menunggu Pak Supardi. Hari ini kita kedatangan dewan yang cukup kritis di Kabupaten Sanggau, yang cukup fenomenal kalau berkomentar di kalangan media. Ini sosok beliau ini cukup garang dan cukup ditakuti oleh pihak-pihak eksekutif. Bang Pardi, hari ini kita ya bincang-bincang kecil lah, bincang-bincang atau besar juga terkait karir, kemudian dinamika politik yang ada di Kabupaten Sanggau, kemudian keluarga dari sosial Bang Pardi lah, yang dikenal ini tokoh pemuda di di Kecamatan Perindu. Bang, mungkin Abang ini kan selaku politisi yang cukup senior di Kabupaten Sanggau ini, yang banyak memberi masukan, kemudian banyak memberi gagasan kepada Kabupaten Sanggau, khususnya di pembangunan. Bang, bisa diceritakan sedikit Bang, singkat itu latar pendidikan Abang semasa kecil hingga Abang menjadi pribadi yang cukup keras dengan secara prinsip Bang. Mungkin Abang bisa ceritakan masa SD, SMP maupun SMA itu Bang. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Saya dilahirkan di sebuah kampung yang kecil, tepatnya di Kecamatan Nyuke, Kabupaten Pontianak saat itu. Sekarang dia menjadi Kabupaten Landak karena pemekaran. Saya SD di kampung yang kecil, tempatnya SD Negeri Jata. Saat itu tahun 70-an, tamat SD, saya menyeludupkan SMP di SMP Bantuan Pahauman. Kemudian saya melanjutkan sebuah SMA di Singkawang, tempatnya SMA Seminari Santo Paulus Nyerongkop, tamat tahun 86, dan melanjutkan ke Untan, Universitas Tanjung Pura, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Puji Tuhan selesai tahun 86. Tahun 91. Masuk 86, selesai 91. Kemudian selesai wisuda saya ikut tes pegawai, tepatnya di BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil waktu itu, tahun 92, dan lulus, dan saya diangkat pegawai tahun 93. Menjadi karir di pegawai dengan suka duka saat itu cukup jauh, tepatnya di Kabupaten Sintang, tepat lagi di Kecamatan Kayan Hilir, Nangamau. Cukup jauh dan sangat susah perjalanan saat itu di BKKBN Kabupaten Sintang. Selepas sana, di karir di pegawai, ikut pelatihan ini, bahkan sampai saya ikut pelatihan sampai diklat PIM tingkat 4. Ya, kemudian setelah di Sintang kurang lebih hampir 10 tahun, saya pindah ke Kabupaten Sanggau dan ditugaskan di Kecamatan Bonti.
Nah, di Kecamatan Bunti, disitulah kena lihat keadaan karir kok enggak naik-naik, akhirnya kan udah diklat PIM kok enggak diorbit. Saya memutuskan berhenti jadi pegawai dengan pangkat waktu itu 3C. Cukup tinggi. Diklat PIM sudah lolos semua, berhenti, muncullah Demokrat. Karena saya memang melihat sosok SBY waktu itu, dia Menko Polhukam saat itu, maka saya mengambil Demokrat. Sayalah yang merintis Demokrat di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Skadau. Saya membentuk DPC-nya. Dari awal. Dari belum jadi apa-apa itu Bang? Belum, masih nol. Jadi saya penerima mandat. Nah, terus bertarung, berhenti dari pegawai, bertarung di Dewan. Waktu itu dapat totalnya saat itu sebenarnya ada proses pemecahan, proses pemisahan Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Skadau. Proses. Maka waktu itu dapat 3 kursi. Kebetulan di Dapil Kabupaten Sanggau 1 kursi, saya. Dapil Skadau 2 kursi, yaitu sekretaris saya, Hermes Dik, dan Pak Markus waktu itu di Skadau. Jadi akhirnya kita pisah, lalu saya dilantik di DPRD Kabupaten Sanggau, mereka dilantik di Kabupaten Skadau. Terkait tadi itu Bang, itu pada tahun berapa itu pertama Abang menerima mandat, kemudian menjadi ketua, kemudian Abang dipilih menjadi anggota DPRD ini kan Abang kan pasti politikus salah satu politisi senior di Kabupaten Sanggau. Nah, Abang bisa ceritakan bagaimana kehidupan seharian Abang kala itu baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan keluarga. Apakah keluarga mendukung pada saat itu ketika Abang ingin berhenti menjadi PNS, memilih jalur politik sebagai karir ke depan Abang itu? Kan pasti dari pihak keluarga kan, politik ini pasti abu-abu itu. Nah, pasti ada pikiran. Gimana dari lingkungan keluarga Abang itu? Oke, terima kasih. Saya memutuskan berhenti, tepatnya penerima mandat. Saya sudah mengajukan permohonan berhenti saya tahun 2001. Dikabulkan tahun 2002, saya pemegang mandat. Akhirnya saya kembangkan. Dan awalnya juga namanya hidup baru merintis karir ini, istri keberatan awalnya. Tapi karena itu keputusan dia pandang kalau memang itu baik adanya silakan. Akhirnya dapat dukungan keluarga. Dan waktu itu pun anak-anak masih kecil. Akhirnya saya terjun dan bertarung di pemilu awalnya 2004. Ya, terpilih. Langsung terpilih itu Bang? Langsung terpilih. Enggak, orang tax case dulu enggak ya? Oh, enggak, langsung terpilih. Nah, cuma Dapil Sanggau waktu itu dapat 1 kursi. Kemudian lanjut lagi sampai 2009, 2004 jabatan 2009 kan? 2009 bertarung lagi, akhirnya Sanggau, puji Tuhan mendapat 4 kursi dan saya mendapat salah satu dipercaya unsur pimpinan. Kemudian 2014-2019 saya bertarung di pilkada. Calon wakil bupati berpasangan dengan Pak Hermanus Munsin dan kalah. Kan itu. Tapi Demokrat masih tetap dapat posisi wakil ketua di Kabupaten Sanggau, dapat 5 kursi. Ya, waktu itu dipercayakan kepada sekretaris saya, Pak Usman. Dan tahun berikutnya lagi, 2019, saya bertarung lagi. Masih kepemimpinan saya sebagai ketua DPC. Dan dapat 5 kursi tetap. Kalah suara dengan Hanura. Kursi sama, selisih suara. Maka unsur pimpinan kita belum dapat. Jadi intinya selama saya memimpin 4 periode berturut-turut ketua DPC, berarti kurang lebih 20 tahun, ya puji Tuhan suara Demokrat bertahan. Tidak jauh lah kalau turun itu 1. Enggak pernah turun. Tak pernah turun. Naik. Dan dari 2004 1, 2009 2014 4 wakil ketua, 2014 2019 5 wakil ketua, 2019 2024 5. Sangat pokok selama Abang memimpin partai itu sangat, ya kata orang tuh stabil lah. Iya. Tidak pernah turun, tidak pernah naik. Iya. Ya jatahnya wakil ketua itu pasti. Iya.
kalah pun kalah sedikit Kalah lah. tipis kena suara. Siap. Bang, kita beralih sedikit Bang. Ini kan Abang dikenal sebagai politisi senior. Pasti di dalam keluarga itu Abang mendidik anak itu kan tidak sembarangan itu. Nah, dari keluarga-keluarga ini, dari anak-anak Abang, itu bisa Abang ceritakan Bang, bagaimana Abang mendidik, kemudian bagaimana sekolah mereka, kemudian apa yang menjadi tujuan mereka, itu bisa kebanggaan dari Abang itu Bang. Oke. Itu bisa Abang ceritakan. Terima kasih. Saya punya anak 4. Yang tertua perempuan, nomor 2 laki-laki, nomor 3 laki-laki, dan nomor 4 perempuan. Kebetulan yang tertua, memang saya mendidik mereka keras dalam tanda petik tegas. Bukan keras secara fisik ya, keras secara disiplin. Jadi kita harus berkomitmen, harus mempercaya diri, dan harus jujur. Itu ya. Jadi anak saya SD, SMP, yang tua itu di Perindu, di Bodok. Tapi SMA Turunan Nusantara di Pontianak. Ya. Kemudian dia melanjutkan pendidikan kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Trisakti, dan lanjut lagi langsung spesialis radiologi kedokteran gigi Universitas Padjadjaran. Puji Tuhan sekarang udah menjadi ASN di Rumah Sakit Daerah YTH Zaman Sanggau. Yang tua. Yang tua itu Ya. Pak. Spesialis. Spesialis ya. Iya. Nah, yang nomor 2 sama juga saya didik dengan itu, masuk di SMA, SMP-nya pernah Gembala Baik, pindah ke Sugio. bukan SMP 1 Oh, Sanggau, SMA Santo Paulus Nyerongkop, tempat alumni saya. Tidak selesai sana, lanjut di Perindu. Selesai, kemudian kuliah di Universitas Padjadjaran, jurusan perpajakan. Lolos, dia minta lanjut lolos di 3 universitas di Australia, di Melbourne. 3 universitas lolos. Yang pertama Swinburne University, Victoria University, dan ada lagi satu saya kurang ingat. Jadi dia milih Swinburne. Deakin. Melbourne. Enggak, Deakin University di Melbourne. Ngambil akunting. Jadi puji Tuhan selesai bulan Oktober tahun lalu. Nah, sekarang sudah bekerja di Melbourne, Australia, di bagian listrik tenaga angin, kincir angin. Putra asli Sanggau. Asli Sanggau, dan sekarang dia udah kerja di sana sebagai supervisor. Ada enggak keinginan kembali itu Bang, ada nomor 2 Abang ke Indonesia itu? Sepertinya berat. Karena jujur aja, di luar negeri segala pendidikan, segala skill, segala apa dihargai. Sangat dihargai. Nah, dan juga kalau kita secara finansial dari penghasilan dia dapat sangat jauh dari yang kita rasakan di Indonesia. Walaupun ya sebanding juga, sana pajaknya tinggi juga. Dia dari pajak penghasilan dia kena per bulan 25%. Cukup tinggi. Nah, tapi kesejahteraan masyarakat terjamin. Terus yang ketiga, anak saya yang ketiga tetap SD di Perindu dari TK sampai SD, SMP di Negeri 1 Sanggau, SMA. Sebelum masuk ke nomor 3 ini kan namanya kan belum tahu kita. Oh iya, sorry saya. Yang pertama yang dokter tadi yang tua, namanya Dokter Gigi Feliciana Solertia Berdikva Tarigas. Itu ya. SP RKG. Dokter spesialis lah. Ya. Gigi untuk Ya. Yang nomor 2, Mikael Floreo Rotariu AMD Bebus. Itu gelar di Deakin University. Nah, yang nomor 3 dari SD di Perindu, SMP di Negeri 1 Sanggau, SMA Negeri 3 Sanggau, kuliah di Universitas Parahyangan Bandung, semester akhir. Kalau tidak ada aral melintang, tahun 2023 selesai. Sekarang tengah menggarap skripsi, ngambil jurusan manajemen bisnis.
Namanya yang di Bandung itu Parahyangan, namanya Stefano Puser Pangkarego. Itu namanya. Terus si bungsu, dia SD dari TK di Perindu, SD di SD Subsidi, SMP Yosudarto, SMA Santa Angela Bandung. Nah, cukup senang saya di SMA Santa Angela Bandung waktu kelas 3. Namanya Puelarwe, perempuan. Ya, Puelarwe, perempuan. Kebanggaan saya adalah dia menyabet juara 1 waktu itu kelas 3 Olimpiade debat bahasa Jerman se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Juara 1. Putri asli. Putri asli yang bungsu. Sanggau itu. Sanggau. Menjabat ya, juara 1 Olimpiade debat bahasa Jerman se-Jawa Barat. Juara 1. Itu sangat-sangat sulit untuk meraih. Iya, sangat sulit. Tapi dengan kerja keras, maka kita anak daerah jangan putus asa. Kita anak daerah bisa dan mampu, asal punya tekad yang mau. Faktanya, dia mampu. Kemudian, dia bertekad menjadi dokter. Waktu itu, jujur aja, sempat ditawarkan di Jerman. Iya, untuk lanjut di sana. Ya, sekali saya cek di sana, rupanya di Jerman, dia memang mau jadi dokter. Di Jerman tuh, begitu masuk, tidak ada dokter umum. Tidak ada. Langsung spesialis. Kena regulasi, kalau dia langsung spesialis, pulang di Indonesia, jelas tidak bisa kerja. Kena regulasi. Akhirnya kita sepakat, pokok kuliah di Indonesia dulu, maka dia tetap harus lolos tes, dia tidak mau jalur khusus, artinya jalur mandiri, walaupun nilainya mampu, dia tidak mau. Di mana-mana negeri yang grade bagus, dia tes, akhirnya dia lolos di Universitas Samratulangi, Manado, Fakultas Kedokteran. Sekarang sudah semester 5 dan sudah KKN. Semester 5. Sekarang sedang KKN. Ya, puji Tuhan nilainya indah keluar AB. Dia punya tekad yang luar biasa. Sangat menarik, Bang. Ya. Ini, Bang. Dari 4 anak Abang kan kita lihat itu tidak ada yang notabene tamat SMA itu. Ya. Nah, bisa Abang ceritakan sedikit apa sih trik yang bisa dibagikan ke warga atau pemirsa Insight Paul ini, cara Abang mendidik anak itu sehingga bisa setelah 1 udah menjadi dokter gigi, 2 bisa menjadi kuliah di Melbourne, 3 akan berangkat ke Melbourne, 4 ini menjabat juara umum bahasa Jerman. Nah, trik yang bisa Abang bagikan kepada pemirsa Insight Paul di rumah saat ini, apa sih yang menjadi motivasi Abang yang bisa mendidik anak jadi seperti yang dibanggakan kebanyakan orang lah, banyak orang tua. Iya, baik. Saya menanamkan prinsip, saya tidak meninggalkan harta, cuma saya meninggalkan ilmu pengetahuan. Sampai di mana kalian kuliah, Bapak akan berupaya semampu mungkin, biarpun pagi, petang, sore, berdarah-darah istilahnya, tetap di ongkos. Artinya, saya membandingkan. Dulu kakek kalian tidak tamat SD. Bahkan nenek kalian tuna aksara. Ya. Tapi bapak kalian dengan susah payah selesai S1 dengan baik, bahkan pernah mengecap pendidikan S2 di Untan, cuma tidak diselesaikan. Sampai S2 malah. Udah, tinggal disertasi. Cuma memang enggan untuk menyelesaikan lagi, ya pikir-pikir, ya udahlah untuk apa. Yang penting ilmunya dapat. Nah, itulah yang saya tanamkan. Kalau kalian hanya S1, berarti kalah dari bapak. Bapak aja orang tuanya tidak tamat SD, sarjana. Mama aja orang tuanya hanya tamat SMP, sarjana. Kalau kalian, berarti kalian jauh lebih bodoh, lebih tidak mampu dari bapak. Itu diingaung terus. Karena tidak ada harta yang akan ditinggalkan. Sampai saya kadang-kadang, mohon maaf, agak keras. Kalau kalian udah besar-besar ini, ada yang Bapak kumpulkan segala apa ini. Bapak jual untuk kehidupan hari itu apa? Nggak akan kasih kalian. Kalau kalian tidak mau sekolah dengan baik. Itu ultimatum. Dan kita berkomitmen untuk itu. Dan mereka mengikuti. Ya itulah. Memang pesan, kemudian prinsip sebagai orang tua itu mengajarkan anak itu pengetahuan sebagai harta yang pondasi dasar. Jadi dasar. Iya.
sebuah kehidupan Iya. ketika dia udah menjadi orang. Iya. Setelah abang menjadi ya udah ujur atau segala macam, Iya. udah ada tinggalkan. Betul. Harta itu bisa habis kan? Bisa habis. Pengetahuan itu Tidak akan habis. Tidak akan habis. Itu dia. Bang, ini kan terkait keluarga, kemudian pendidikan abang tadi, kemudian karir politik abang sudah abang bicara banyak. Nah, sedikit bang menyangkut lika-liku abang sebagai di perjalanan politik nih di Partai Demokrat itu, apa hal yang berkesan bagi abang lika-liku perjalanan politik abang nih menjadi anggota dewan atau di Partai Demokrat ini? Oke, jadi hal-hal berkesan sebenarnya ada satu kepuasan apabila dalam jalur politik ini, partai ini, dan kita duduk di lembaga ini, di parlemen, di DPRD harusnya, apabila aspirasi masyarakat yang sangat mendambakan berpuluh-puluh tahun tidak bisa dituntaskan, mampu kita perjuangkan. Itu ada rasa kepuasan di dalam batin. Dan apa aspirasi masyarakat yang belum terpuaskan, belum tercapai atau belum terwujudkan, itu rasa beban bagi kita, seolah-olah aku masih punya hutang. Itu intinya. Kenapa saya semakin mendalami terjun di dunia politik? Tanda petik, saya bukan cari kerja. PNS saya tinggalkan. Jadi kita hidup betul, hidup. Tapi selain juga saya sebagai anggota dewan, saya juga kan punya usaha untuk menopang itu. Jujur aja, kalau harap honor dari anggota dewan tidak akan mampu sampai nyekolahkan anak, sampai keponakan kemana luar negeri, impossible. Akan itu, jujur aja, ya kita ndak usah munafik lah, begitu jadi dewan, gaji udah digadai. Kan itu. Jadi intinya, yang sangat berkesan itu bagi saya akan merasa kepuasan batin itu nyata apabila yang didengung-dengungkan orang itu belum terwujud, zaman kita lalu terwujud. Akhirnya ada semacam kepuasan. Nah, itu. Jadi yang belum terwujud terngiang, aduh ini hutang, ini beban, hutang ke masyarakat. Nah, itu intinya. Bang, itu memang hal-hal yang berkesan lah bagi abang. Nah, abang ini kan ya kalau kita bilang di kalangan media itu abang sangat keras kalau udah memberi masukan atau memberi kritikan kepada mitra lah, pemerintah daerah. Nah, itu menjadi tanggung jawab abang. Nah, tanggung jawab abang sebagai anggota dewan itu apa yang abang rasakan ketika ada masyarakat di khususnya Kabupaten Sanggau lah mengeluh persoalan publik, jalan, kemudian kebijakan lain kan, selain jalan, sekolah. Kita kan tahu juga sekolah juga berpengaruh pada pembangunan daerah. Nah, di sini memang agak cukup keras. Nah, cuma artinya saat ini abang masih dengan keras melakukan hal itu. Apa motivasi abang ketika teman-teman dari kalangan media memberi statement itu, bang? Abang kan sebagai wakil rakyat yang cukup dikenal di kalangan masyarakat kan, di kalangan media, di kalangan pemerintah. Nah, ini abang cukup jadi representasi DPR. Cuma kebanyakan kadang-kadang tidak diperhatikan. Kalau udah Bang Supardi kalau komentar itu udah rawan. Nah, itu menjadi seorang tokoh yang yang menjadi pegangan. Regenerasi abang kira-kira ada nggak yang abang didik, abang kader seperti ini, bang? Oke, sebenarnya kalau generasi yang kita itu tetap kita tularkan, tapi barang ini lebih melekat kepada identitas diri dan karakter. Intinya, saya bicara keras, bukan asal keras, tapi kita sudah ada yang namanya soft statement, bicara yang secara lembut. Cuma kadang-kadang tidak digubris. Kadang-kadang. Iya, tapi kan kalau banyak yang lembut. Banyak yang lembut, ya kita memang harus berkomitmen. Loh, jujur aja, di Dewan ini kan kita harus berkomitmen. Kita tidak ada janji politik ke masyarakat, kita kan mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih yang kita kawal. Apa yang kita kawal? Segala pembangunan berdasarkan aturan-aturan yang ada, itu ini. Ya kalau yang sedikit menyimpang itu wajar kita sentil. Kan itu. Benar kata situ tadi. Salah satu saya lebih fokus kepada sekolah. Itu karena mencetak sumber daya manusia.
Sumber daya manusia yang baik, pastinya suatu bangsa itu akan menimbulkan peradaban yang baik. Kan itu. Tapi kalau sumber daya manusianya, baik tenaga pengajar, fasilitas segala, itu selalu berkaitan. Oke lah tenaga pengajar hebat-hebat. Kalau gedungnya bocor, hujan, ya kan menghalang juga, terganggu. Jadi intinya itu. Tambah hal lain, terutama infrastruktur. Kita tahu kita tidak dulu. Ya apalagi sekarang kan andalan kita di sini perkebunan sawit. Sangat rawan hancur infrastruktur. Kita lihat di mana-mana sekarang musim hujan. Kenapa itu? Itu memang ibarat kalau badan kita itu urat nadi. Memang aliran darah yang pokok. Itu juga untuk mereka ngaku. Maka kita kadang-kadang memang harus keras. Dan saya keras itu tetap hasil evaluasi. Data saya cari dulu, saya kaji. Kenapa ini enggak? Sebenarnya bukan hanya sekedar, wah ini enggak ada. Bukan enggak ada niat. Intinya di situ. Goodwill-nya tuh ada enggak untuk berkomitmen. Intinya situ. Kalau kita disiplin, kita berkomitmen, kita memang fokus pada itu, yakinlah semua akan bisa terwujud, walaupun perlahan. Ya, sangat menarik memang apa yang disampaikan Bang Suparti. Ya, ketika Abang memberi masukan, kemusaran itu, ya pastinya Abang sudah dikenal dulu memang memberi, tidak ada sembarangan. Iya. Berbentuk data dan segala macam. Itu dah sangat teman-teman ketahui. Dan ya teman-teman juga pasti ingin mengetahui apa yang menjadi bobrok, apa yang menjadi yang menjadi pembangunan yang hebat dan segala macam. Bang, ini mungkin sesi ya pesan lah Abang. Ini kan banyak juga di tahun politik lah, menjelang tahun politik atau pesta demokrasi di 2024. Nah Bang, ini kan paling banyak nanti memilih ini adalah generasi muda atau pemilih pemula. Pesan khusus Abang terkait pemilih pemula atau anak muda di Sanggau khususnya terkait pesta demokrasi, terkait ya politik itu kan kebanyakan anak muda kan anti terhadap politik. Ada tidak pesan khusus Abang terhadap anak muda ini Bang untuk melek terhadap politik? Ini kan kita tahu zaman gadget ini, kemudian hoax segala macam. Nah itu yang menjadi kadang-kadang kebingungan anak muda. Oke, khusus anak muda, saya berpesan segeralah berpartisipasi. Karena kalau Anda tidak menggunakan hak Anda dan tidak partisipasi, proses demokrasi itu tidak akan gagal. Tapi Anda tidak menggunakan hak Anda, berarti Anda tidak partisipasi. Seandainya yang terpilih tadi tidak sesuai dengan kriteria Anda, berarti Anda akan menyesal. Satu suara menentukan segalanya. Karena maaf kata, kalah menang bukan berapa ribu suara. Satu suara menentukan siapa kalah, siapa menang. Maka dunia sekarang kan dengan media sosial itu, silakanlah. Saya yakin anak muda sekarang punya pendidikan yang tinggi, silakan dianalisa. Mana yang hoax, mana yang fakta. Kita kan bisa buka sumber yang benar di berbagai media, baik Twitter, baik Facebook, baik. Memang di situ harus kita saring. Ada yang benar, ada yang itu. Nah, di televisi segala apa berita, silakan siapa yang bawa kebaikan untuk ke depan. Dan harus partisipasi. Kalau Anda tidak partisipasi, tidak mungkin istilah yang terpilih, walaupun berapa persen itu ini terpilih, ya karena Anda tidak terpartisipasi sesuai keinginan Anda, kan menutup peluang yang Anda inginkan. Akhirnya, kalau kita tidak terjun ke dunia politik, orang-orang baik ini tidak mau terjun dunia politik dan tidak mau menguasai politik, maka politik itu akan dikuasai orang-orang jahat. Nah, kalau itu yang terjadi, jangan menyesal. Karena itulah sistem demokrasi, sistem ketatanegaraan kita. Ya suka tidak suka. Sistem election, nah itulah dia. Nah, kan itu. Sangat menarik Bang untuk pesan kepada anak muda yang khususnya dari Sanggau, jangan antipati terhadap barang politik atau demokrasi. Karena dengan kita memilih atau kita berpartisipasi, itulah salah satu keinginan atau harapan kita untuk khusus Sanggau ke depan lebih baik. Partisipasi itu yang kita butuhkan. Bang, ini lagi Bang, terkait Abang kan udah sekitar 20 tahun ini menjadi politisi di khususnya Kabupaten Sanggau, dan pernah juga mencalonkan diri sebagai wakil bupati.
ambisi abang ke depannya ada, masih ada tidak di umur abang yang ya di angka 5 ini kan, pasti ambisi ke depan masih ada dah kira-kira dari abang, atau menjadi bupati kah, mau menjadi anggota DPRI, DPRD provinsi gitu. Kalau dikatakan ambisi sebenarnya tidak tepat ambisi, niat Ya. Ya, pasnya niat. Kalau saya, intinya, kalau memang ada masyarakat yang memberi kesempatan dan dianggap kita mampu, kenapa tidak? Tapi kalau mau ngotot-ngototan, istilahnya aku harus, tunggu dulu. Karena mohon maaf, dalam pertarungan, selain memang untuk tingkat kepopuleran kita, tingkat keterpilihan kita, elektabilitas kita, jangan lupa, ada juga persiapan isi tas. Loh, ini kita bicara fakta. Walaupun ada yang mengatakan itu kos politik. Tapi itu harus terjadi. Karena segala sarana, segala instrumen, segala apa kita merekrut tim sukses, segala untuk promosi, baliho, apalah namanya, segala banner, kartu nama, media, segala, semua kan ada kos. Nah, kalau untuk hal nanti apakah jadi kepala daerah itu ini, ya kita serahkan kepada masyarakat. Kalau memang ada yang memungkinkan, kalau hanya untuk membuat berbakti di Sanggau, ya kenapa tidak? Intinya itu, jelas saya mau jadi itu, tanda petik, bukan cari kerja. Nah, kalau cari kerja, aduh, sangat salah. Kasihan nanti kalau Pop misalnya mau calon dewan, lalu mikir kena gaji sekian, itu ini, mohon maaf, Anda akan kecewa. Tapi kalau maaf kata, memang kita tulus pengabdian, memang ada honor, cukup untuk hidup, ya, pasti kita akan senang, akan enjoy, akan biasa. Nah, kalau untuk hal-hal calon DPRD, mau ke provinsi ataupun, saya sudah memutuskan sampai akhir hayat saya tetap di Kabupaten Sanggau. Kenapa? Dari dulu-dulu saya tahu orang provinsi, saya tidak mau. Kenapa? Karena intinya saya punya usaha. Yang ujung-ujung kita kejar karir, usaha terbengkalai, apa gunanya? Akan itu. Dan maaf kata, sekarang beban saya tidak terlalu berat lagi, anak-anak dah hampir selesai semua. Lah, tinggal finish, dan sekarang kita bagaimana partisipasi bisa membantu masyarakat yang kecil itu dari pemikiran kita, dari program yang kita dukung pemerintah daerah untuk mengatasi itu, ya mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal kita ke alam baka nanti. Kan itu aja. Jadi intinya betul-betul mau pengabdian, mau itu, bukan berarti orang mengabdi lalu tidak digaji, tidak itu, bukan. Tapi bukan targetnya untuk cari harta. Intinya di situ. Berarti ya, saya bisa tarik kesimpulan pengabdian itu jadi penting ketika kita sudah diberi kepercayaan ke masyarakat. Iya. Nah Bang, ini terakhir Bang, produk selama Abang menjabat ini kan pasti ada produk-produk yang Abang lahirkan ketika menjadi dewan. Waktu Abang menjadi wakil ketua, pada saat itu kemudian Abang menjadi ketua fraksi. Nah, produk apa yang sudah Abang lahirkan ketika menjadi anggota DPRD? Ya jelas kalau ini kan, kalau secara individu, jelas itu tidak mungkin. Soal produk itu yang kita perjuangkan apa, itu kan masuknya produk kita, jelas perda. Perda itu sumbernya kan dua, usulan eksekutif dan inisiatif DPRD, inisiatif Dewan. Nah, begitu cukup banyak. Ya saya tidak ingat persis satu persatu, cukup banyak hal itu yang betul-betul kita dukung. Karena kalau kita tidak buat aturan itu, tidak kita buat regulasinya, bagaimana kita mau, ya mohon maaf, mengamankan, mau melindungi masyarakat, mau minta kepastian hukum, ya jelas. Macam baru-baru ini, kita juga dari inisiatif Dewan mengeluarkan perda tentang perlindungan para peladang. Ya, memang selama ini kan diserang terus para peladang. Tapi peladang itu kan sebenarnya kearifan lokal yang memang tradisi dan tidak merusak hutan karena mereka bergilir. Yang merusak ini sebenarnya kalau kita lihat faktanya, ya perusahaan-perusahaan besar. Itu fakta. Nah, cuma mereka, maaf kata, rakyat kecil itu ini tak berdaya. Maka kita munculkan dari inisiatif Dewan. Ini ya tahun kemarin sudah kita selesaikan. Tetap kita menjaga kearifan lokal. Ini sinkron juga dengan peraturan gubernur, dengan luasannya apa segala itu ini. Kan itu. Jadi ya karena tradisi, maaf kata, masyarakat di sini dah
ladang berpindah itu juga ada batasnya, ada itu. Mereka juga punya kearifan lokal, hukum adat. Apabila membakar sembarang tanah orang atau usaha orang, itu tetap kena hukum adat. Nah, jadi kalau masalah produk-produk itu cukup banyak yang kita itu, cuma saya tidak ingat satu persatu, tapi cukup banyak hal itu. Mungkin Bang Supardi dari kalangan anggota dewan yang sejak lama sudah menepati Dewan Perwakilan Rakyat ini, dari apa yang diceritakan, apa yang disuarakan oleh Bang Pardi tadi cukup menjadi pegangan atau menjadi pedoman kita bagaimana Bang Supardi dari kecil sudah dididik menjadi pribadi yang berprinsip, kemudian berkarakter, hingga beliau saat ini menjadi anggota Dewan DPRD Kabupaten Sanggau. Bang, closing statement terakhir Bang, perjalanan ke depan, kemudian kan target-target udah Abang sampaikan tadi. Mungkin ada yang ingin Abang sampaikan di khususnya di anggota dewan loh Bang, di kelembagaan Abang ini, masukan, kemudian saran, kritik atau apa yang menjadi kegelisahan Abang. Oke, kegelisahan saya jelas. Satu, hendaklah menjadi anggota dewan disiplin, terutama masalah waktu, karena selama ini yang saya rasakan selalu molor, tidak komitmen, padahal waktu itu diatur di tatip. Kedua, mohon maaf, saya belum pernah selama yang periode ini melihat kalau ada paripurna absensi itu 100%. Hanya selalu yang penting penuh quorum. Pertanyaannya, tidak malukah Anda menerima duit rakyat untuk menggaji Anda, memperjuangkan hak rakyat, sementara Anda kerja malas-malasan? Budayakanlah rasa malu. Saya jujur aja, kecuali saya sakit. Tapi ada keterangan dokter, ada saya sampaikan, mungkin foto, bahkan sampai foto obat, saya kirimkan. Kondisi saya ini, mohon izin. Karena tidak mungkin saya akan pergi. Intinya di sini pesan ke kawan-kawan, jadikanlah dewan ini bukan lahan untuk cari kekayaan. Anda salah kalau di sini tempatnya cari kekayaan. Anda salah. Karena gaji sudah diukur ini, belum lagi maaf kata biaya kompanya Anda, kalau secara bisnis ekonomi popop, bisa-bisa pepo atau tekor. Akan itu. Jadi intinya satu, saya minta, marilah kita komitmen berdisiplin apa yang diatur oleh tatip. Karena di tatip itu diatur, masuk kerja jam 9, rapat jam 9. Walaupun ujungnya nanti ada batasan keputusan dari floor. Apakah sampai lanjut malam atau apa, itu lain cerita. Tapi paling tidak saat paripurna, saya sampai hari ini, mungkin kalau dicek di sekretariat, belum pernah yang namanya paripurna kehadiran 100%. 45 orang dewan tuh hadir. Nah, jangan kata 100%. 80% mungkin barang langka saya lihat. Kecuali pas pelantikan. Kan itu aja. Jadi cukup sedih. Karena saya juga jadi pimpinan pernah, jadi wakil. Saya disiplin. Tanya orang-orang Pemda. Prosesnya apa? Jelas di tatip. Nggak quorum, skor. Tapi kita udah on time, on track. Skor berapa lama? Jadi orang nanya, oh Pak Sihanuk mimpin. Oh dia tuh, nggak ada urusan. Kayak gitu. Harusnya saya pesan ke kawan, marilah kita bekerja dengan serius, dengan senang hati, dengan hikmat, dengan penuh hati, bukan rasa keterpaksaan, dengan disiplin. Intinya di situ. Baik Bang, Bang Pardi telah banyak berbicara terkait dari kehidupan, kemudian terkait keluarga, kemudian karir politik, kemudian bagaimana kiprah beliau di politisi, khususnya Kabupaten Sanggau. Nah, ini menjadi barometer salah satu politisi yang mungkin nanti akan lahir lagi politisi seperti beliau yang saat ini sangat langka untuk di Kabupaten Sanggau. Ya, politisi seperti Bang Pardi ini menjadi contoh pada anak-anak muda, kemudian generasi muda kita, bagaimana mengapresiasi, mampu membangkitkan gairah kepedulian pada pembangunan daerah. Nah Bang, mungkin sore pada hari ini kita dalam perbincangan salah satu kepada Abang
salah satu yang kita pilih menjadi narasumber di Insight Talk pada kesempatan ini. Saya banyak terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Abang pada Insight Talk, mungkin di lain kali Abang bisa memberikan suatu pencerahan, suatu pengetahuan lagi kepada pemirsa yang ada di rumah Bang, khususnya masyarakat Kabupaten Sanggau. Amin, terima kasih. Nah, hari ini kita cukup sekian di Insight Talk. Saya Chandra Apriansa dan terima kasih. Pardi. Selamat sore. Pada pemirsa yang ada di rumah, mohon undur diri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Juleta. Arus. Utuhnya tiop akalnya mido. Oi.